Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Yudian Mikita Taqwa dengan NIM G0024182 dari kelompok praktikum B1. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal laporan praktikum anatomi di blok 2.3. Untuk skenario-nya, seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan yang pertama hemiparis sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai, terus refleks sisi kanan yang meningkat, dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Lalu saat diminta menjulurkan lidah pasien ini menyimak ke kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik afasia non-fluent tetapi memahami instruktur sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif dan memiliki hipertensi serta diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pada pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Soal yang pertama yaitu jelaskan struktur pembentuk circulus willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan di salah satu arteri besar. Nah, pertama circulus arteriosus willisi. Di bagian anterior ini terdapat arteri karotis interna. Arteri karotis interna akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Di bagian posterior terdapat 2 arteri vertebralis yang akan bersatu menjadi arteri basilaris dan memvaskularisasi truncus cerebri kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Terdapat juga 2 arteri cerebri anterior yang dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Sedangkan arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media akan dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Arteri communicans anterior yang di sini, sedangkan arteri communicans posterior yang ini. Next, fungsinya apa dalam menjaga perfusi cerebral di saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar? Yaitu yang pertama, menyediakan jalur alternatif atau anastomosis antara sirkulasi anterior atau karotis interna dan posterior atau vertebrobasilaris. Jika terjadi sumbatan atau stenosis pada salah satu arteri besar, misalnya arteri karotis interna, darah itu dapat mengalir dari sisi sehat atau komunikans anterior posterior ke wilayah iskemik, sehingga meminimalkan area jaringan yang kekurangan oksigen dan mencegah kerusakan cerebral secara luas. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamikus, meliputi fungsi utama, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau dikusatio, dan letak relatif di medulla spinalis. Ini bagian dari tractus corticospinalis yang lateral, tractus spinothalamikus anterior, corticospinalis yang anterior. Nah, perbedaannya apa? Yang pertama fungsi. Dari fungsi, tractus corticospinalis ini berfungsi untuk menghantarkan perintah gerak volunter dari korteks ke otot rangka. Sedangkan tractus spinothalamikus ini menghantarkan sensasi nyeri, suhu, sentuhan ringan, dan tekanan. Titik awal dari tractus corticospinalis yaitu di UMN atau upper motor neuron di bagian gyrus presentalis atau lebih tepatnya di korteks motorik. Sedangkan titik akhirnya yaitu di LMN atau lower motor neuron bagian corno anterior medulla spinalis di otot skelet.
Sedangkan traktus spinothalamikus, titik awalnya ini di first order neuron atau di reseptor sensorik di kulit, ujung saraf bebas, dan mekanoreseptor. Kalau titik akhirnya ini di korteks somatosensorik atau di bagian gyrus postcentralis. Untuk lokasi penyilangan atau dekusatiumnya, traktus corticospinalis bagian lateral ini menyilang di dekusatio pyramidum atau di medula oblongata, sedangkan anteriornya menyilang di commissura anterior medula spinalis, dia segmen targetnya. Kalau traktus spinothalamikus ini menyilang di commissura anterior medula spinalis 1-2 segmen setelah masuk. Letak di medula spinalis, traktus corticospinalis ini bagian lateral di funiculus lateralis, bagian anterior di funiculus anterior. Sedangkan traktus spinothalamikus, funiculus anterolateralis atau dekat kornu anterior dan lateral. Nomor 3, sebutkan pembagian trunkus cerebri bagi batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Nah, trunkus cerebri ini ada 3 bagian, yaitu mesencephalon, pons, dan medula oblongata yang akan dibahas. Yang pertama, si mesencephalon ini ada bagian pendiculus cerebri, aqueductus mesencephali, tectum mesencephali. Kalau si pons faroli ada pars basilaris dan pars tegmentalis. Kalau medula oblongata ada struktur eksterna dan internanya. Pertama, mesencephalon di bagian pendiculus cerebri. Ada crus cerebri, tegmentum mesencephali, dan tectum mesencephali, fossa interpendicularis, dan substantia nigra, aqueductus mesencephali. Substantia nigra ini akan membagi pendiculus cerebri menjadi crus cerebri dan tegmentum. Crus cerebri di bagian anterior dan tegmentum di bagian posterior. Crus cerebri ini mengandung serabutescent fibrae corticopontines, fibrae parietopontines, fibrae corticobulbares, mediales et laterales, fibrae corticonuclearis, fibrae corticospinalis. Kalau tegmentum mesencephali ini struktur yang jelas di tegmentum adalah nucleus ruber. Selain itu, di tegmentum mesencephali ini terdapat lemnicus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior untuk jeres pendengaran. Colliculus inferior ini merupakan stasiun relay untuk jeres pendengaran menuju thalamus di corpus geniculatum medial. Kalau substansia nigra ini nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Warnanya gelap ini karena pigmen melanin dan merupakan komponen penting di sistem motorik extrapiramidal. Ada fossa interpendicularis juga, ini dataran di antara pendiculus cerebri ditembus fasa darah yaitu arteris centralis posteromedialis sehingga membentuk daerah atau lubang-lubang ini disebut substantia perforata posteriora. Di daerah ini juga tempat keluarnya nervus 3 yang akan membentuk suatu alur yang disebut sulcus nervi oculomotori. Kalau aqueductus mesencephali ini menghubungkan si ventriculus tertius dan ventriculus quadratus. Ini tempat nukleus nervusnya. Next ada pars faroli. Ini bagian pars basilaris dan pars tegmentalis. Pertama, pars basilaris ponti. Ini nervus kranial yang keluar dari pons. Ada nervus 5, 6, 7, 8 ada sulcus bulbopontinus, ini angulus pontocerebralis dan sulcus basilaris pontis. Si brachium pontis atau pendiculus cerebri media ini ada di nervus 5. Next ada arteri basilaris pontis, ini yang tengah ini. Nah, sulcus basilaris pontis ini akan menjadi tempat dari arteri basilaris. Next ini di pars tegmentalis pontis. Di bagian sini pars tegmentalis pontis dan bagian
inferiore facies dorsalis medulla oblongata. Nah, ada sulcus medianus posterior, colliculus facialis, stria medullaris, dan sulcus limitans. Si colliculus facialis ini genu interna nervus facialis, nervus dan nucleus nervi obducens. Kalau stria medullaris ini tempat nuclei vestibularis dan cloacae dan salivatorius. Next, medulla oblongata, ini bagian depan atau ventral. Ada piramis, itu penonjolan karena pendesakan dari tractus piramis, dan oliva ini penonjolan karena pendesakan dari nucleus olivarius yang inferior. Nah, si sulcus ventrolateral ini akan dilewati oleh nucleus nervi vagus, dan decussatio pyramidum akan memisahkan tractus pyramidum. Ini nervus kranial yang keluar dari medulla oblongata, ada nervus 9, 10, 11, dan 12. Ini bagian belakang atau dorsalnya. Pusat vasomotor kardiorespi, trigonum nervus vagus, dan trigonum hypoglossus. Fasciculus cuneatus ini mengatur somatomotorik ekstremitas bawah, sedangkan fasciculus gracilis ini mengatur somatomotorik ekstremitas bawah. Ya, kalau yang cuneatus ekstremitas atas. Ini ada aspek internanya, kompleks nuklear olivarius dan nukleus ambiguus motorik, nukleus tractus solitarius bagian sini, terus nukleus dorsalis nervus vagus dan nukleus nervus hypoglossus. Nomor 4, jelaskan asal-usul dari nukleus dan fungsi dari 3 nervus kranial motorik murni, misal nervus 3, 4, dan 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Nah, yang pertama nervus 3 atau oculomotorius, ini nukleusnya ada mesencephalon, fungsi motoriknya untuk musculus rectus superior, inferior, dan medialis, musculus obliquus inferior, dan musculus levator palpebri superiosus. Musculus levator palpebri superiosus ini untuk menggerakkan sebagian besar otot ekstraokular, mengangkat kelopak mata, ini rectus inferior medialis, dan obliquus inferior ini mengatur elevasi, depresi, aduksi bolak mata. Terus fungsi parasimpatisnya ke ganglion siliar. Dengan kata lain, si nervus 3 ini mengendalikan mata dari ke atas ke bawah, masuk, serta elevasi kelopak dan kontriksi dari pupil. Lesi dari elemennya yaitu palsi nervus 3 menyebabkan kelumpuhan flaksi pada otot-otot di inervasi nervus 3. Gejalanya kayak mata turun dan keluar. Terus ada lesi UMN-nya. Ini umumnya jarang menyebabkan kelumpuhan total karena nukleus oculomotoris ini terdapat survei bilateral, dan jika terjadi gejalanya kayak kelemahan gerakan bola mata. Terus secara umum lesinya ini menimbulkan kelemahan spastik dan hiperrefleksia, tapi karena persarafan bilateral ke nukleus mata, efek klinis di nervus 3 unilateral ini cenderung ringan. Next, nervus 5 atau troclear. Nukleusnya yaitu mesencephalon, fungsinya musculus obliquus superior ini untuk depresor mata teraduksi. Lesi elemennya ada palsi nervus 4 yaitu paralisis dari musculus obliquus superior, dan vertikal diplopia memburuk pada gaze inferomedial. Terus ada kompensasi torticollis, ini kemiringan kepala ke sisi kontralateral, dan lesi UMN ini corticobulbar, paresis koordinasi gerak depresor teraduksi dan tanpa atrofi otot atau fascikulasi. Terus nervus abducens atau nervus 6 ini nukleusnya pons, tegmentum, level facial colliculus. Fungsinya ada musculus rectus lateralis untuk abduksi mata. Lesi LMN-nya itu paralisis musculus rectus lateralis ipsilateral, inability to abduct toward lesion side. Terus ada medial deviate A at primary gaze, terus horizontal diplopia di pemeriksaan lateral gaze.
Terus lesi UMN-nya itu kortikobular atau frontal AV, itu paresis abduksi ringan atau deviasi conjugate gaze towards lesion site. Terus ada hiperrefleksia spastis, ini jarang karena input bilateral. Nomor 5, jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini, yaitu area 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, dan 22. Nih, untuk area 4 di sini, ini sebagai primary motor area, terus area 1, 2, 3, ini sebagai primary somatosensory area, terus area 4, 4, 4, 5, ini sebagai Broca, speech area Broca. Terus, mana lagi? 22 ini sebagai auditory asosiasi area. Area 4 ini lokasinya di gyrus presentalis lobus frontal anterior sulcus centralis. Fungsinya untuk korteks motorik primer, menghasilkan gerakan sukarela otot rangka kontralateral melalui sel Betz dan traktus kortikospinal. Area 1, 2, 3 ini area sensorik primer, lokasinya di gyrus postcentralis lobus parietal posterior dari sulcus centralis. Fungsinya korteks sensorik primer ini menerima dan memproses sensasi sentuhan, nyeri, suhu, getaran, dan propriosepsi dari tubuh kontralateral. Ini memiliki pentasensorik somatotopik. Untuk 4445, ini area bicara motorik atau Broca, ini lokasinya di pars opercularis dan pars triangularis di gyrus frontalis inferior hemisfer dominan. Biasanya ada di kiri, fungsinya untuk produksi bicara motorik. Kayak pengaturan gerakan otot bicara dan struktur tata bahasa. Terus ada area 22 auditory sekunder untuk posterior, lokasinya di posterior gyrus temporalis superior lobus temporal hemisfer dominan. Biasa di kiri, fungsinya untuk asosiasi auditorik, pemahaman bahasa, memproses suara kompleks dan makna, dan lainnya. Next, nomor 6. Mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nah, kenapa? Karena yang pertama dari distribusi vaskular, ACM ini mensuplai korteks lateral lobus frontal dan parietal termasuk di area motorik muka dan lengan. Sebaliknya, ACA ini mensuplai korteks medial atau lobus parietal, medial atau parasentral yang mencakup area motorik tungkai bawah. ACM ini arteri cerebri media, ACA arteri cerebri anterior. Nah, untuk next ada motor homunculus di gyrus parieentalis. Representasi somatotopik ditata dari medial ke lateral. Ini bagian paling medial mengontrol tungkai bawah dan bagian lateral ini mengontrol lengan dan muka. Akibat stroke arteri cerebri medial, oklusi arteri cerebri medial ini menyebabkan hemiparesis kontralateral dominan pada wajah dan lengan atau area yang disuplai oleh ACM. Sedangkan tungkai bawah ini sering relatif terlindung karena suplai utamanya berasal dari arteri cerebri anterior. Untuk oklusi arteri cerebri anterior itu menimbulkan kelemahan kontralateral di tungkai bawah atau area medial cortex dan cenderung menyisakan kekuatan pada wajah atau lengan. Next, nomor 7, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Nah, kompensasi sirkular otak saat oklusi arteri karotis interna kiri, si arteri komunikans anterior itu menghubungkan kedua arteri cerebri anterior kiri kanan. Sedangkan arteri komunikans posterior ini menghubungkan arteri cerebri posterior, cabang dari arteri basilaris ke sirkulasi anterior otak, misalnya arteri cerebri. Struktur yang melingkar ini memungkinkan darah yang dari berbagai arteri besar otak untuk saling beranastomosis sebagai jaruk kota lateral. Jika arteri karotis interna kiri tersumbat, darah dari sumber lain ini kan masih bisa memasuk otak kiri melalui sirkulus Willis. Misalnya darah dari arteri karotis interna kanan dapat naik ke sirkulus Willis lalu melewati arteri komunikans
anterior menuju arteri cerebri anterior kiri, selanjutnya ke arteri cerebri media kiri. Dengan demikian, perfusi cerebri kiri ini tetap terjaga meski pasokan langsung dari arteri kiri ini akan terhenti. Selain itu, sirkulasi vertebrobasilaris juga dapat turun menyuplai otak kiri lewat arteri communicans posterior. Darah dari arteri basilaris ini akan naik ke arteri cerebri posterior kiri dan masuk ke circulus wilisi melalui arteri communicans posterior, yang kemudian akan disalurkan ke arteri cerebri anterior. Dengan cara ini, circulus willis akan menyediakan jalur alternatif bagi darah untuk tetap mengalir ke belahan cerebrum kiri saat terjadi oklusi pada arteri karotis interna kiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.